ابتغاء لمرضات الله ورحمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونية به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. فيا رب مدعني بسر حروفه به قلبي وسمعي ومقلتي. وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم الصحابة. Ali Imran 75 dan 76. Wa min ahlil kitab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlil kitab man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik. Wa min ahlil kitab man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa inna Allaha yuhibbul muttaqin. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa inna Allaha yuhibbul muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlil kitab. Ada sebagian dari ahli kitab. Di sini yang dimaksud adalah orang Yahudi. Ada sebagian dari ahli kitab man, orang in ta'manhu, yang jika engkau memberi kepercayaan kepadanya bikin torin berupa harta yang banyak
yu'addihi ilaika, maka dia akan menunaikannya kepadamu, dia akan mengembalikannya kepadamu. Wa minhum, ada pula dari ahli kitab, dari kalangan Yahudi yang dimaksud, man, orang, inta'manhu, yang jika engkau mempercayakan kepadanya, bidinarin, dengan harta yang sedikit, la yu'addihi, dia tidak menunaikannya, tidak mengembalikannya, ilaika, kepadamu, illa ma dumta alai qaima, kecuali engkau itu terus menerus menagih kepadanya. Dzalika, yang demikian ini tidak mau mengembalikan uangnya hingga ditagih terus menerus, bi annahum, karena ahli kitab, karena Yahudi itu, qalu, berkata, laisa alaina fil ummiyina sabil, tidak ada bagi kami dosa terhadap orang-orang yang ummi. Artinya mereka menganggap bahwa tidak mengembalikan uang itu bagi mereka itu biasa saja. Wa yaquluna, dan ahli kitab ini telah berkata, alallahi, mengatasnamakan Allah, al-kadziba, sebuah kebohongan, wahum ya'lamun, padahal mereka ya'lamuna, mengetahui. Bala, tidaklah demikian, man aufa bi'ahdihi, barang siapa yang memenuhi janjinya, wattaqo, dan bertakwa, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, yuhibbul muttaqin, mencintai orang-orang yang bertakwa. Dua ayat ini mengisahkan salah satu di antara tabiat ahli kitab, wabil khusus, secara khusus adalah orang-orang Yahudi, bahwa mereka itu inta'manhu bikintorin yu'addihi ilaika, ketika mereka berhutang piutang. Pada waktu itu ada orang Yahudi itu pinjam uang dengan jumlah yang banyak kepada orang Islam. Nah, mereka itu pada saatnya jatuh tempo ya mengembalikan. Tapi wa minhum man inta'manhu bidinain la yu'addi ilaika illa ma dumta ali qaima. Tapi ada juga dari mereka Yahudi ini yang ketika mereka pinjam uang jumlahnya sedikit, mereka itu tidak mau mengembalikannya, menganggap itu cuma sedikit, kecuali kalau yang meminjam itu nagih terus menerus. Dzalika bi annahum qalu laisa 'alaina fil ummiyina sabil. Kenapa pada waktu itu mereka melakukan perbuatan seperti itu? Jadi nek utang piutang kecil itu mereka anggap bukan utang, dianggap itu halal itu. Karena mereka menganggap bahwa kalau dengan ummiyin itu tidak ada dosa berbuat begitu. Siapa ummiyin yang dimaksud? Pada waktu itu adalah orang-orang Arab. Jadi orang Arab itu punya sebutan ummiyin, yaitu orang-orang yang bodoh karena tidak melek baca, tidak melek tulis. Nabi sendiri itu kan ummi maksud di sini tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Sehingga orang Yahudi ini sangat meremehkan Nabi, sangat meremehkan orang Islam, terutama yang dari bangsa Arab, karena dianggap bodoh itu. Karena dianggap bodoh, maka kalau utang piutang nggak usah disaur, tidak apa-apa bagi mereka begitu. Dan celakanya wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun, mereka itu membenarkan diri mereka, mengatasnamakan Allah, bahwa Allah itu membolehkan kok kalau dengan orang-orang bodoh itu utang nggak usah nyaur. Jadi ini diantara tabiat buruknya orang Yahudi itu begitu, menganggap mereka paling hebat, meremehkan bangsa lain, sehingga seringkali mereka menghalalkan perbuatan yang itu jelas haram. Contoh sekarang, kenapa Israel itu dengan begitu kepenaknya merampas wilayah Palestina? Itu kan karena mereka merasa bahwa mereka adalah bangsa yang paling hebat, yang telah diberi karunia oleh Allah. Mereka menganggap bahwa tanah yang mereka rebut itulah tanah yang dijanjikan oleh
Tuhan, oleh Allah. Sehingga mereka tidak peduli bahwa bangsa Palestina telah ada di situ lebih dulu, mereka lah pemilik yang sah. Nah, bangsa Palestina ini adalah orang Arab. Orang Arab itu pada zaman Rasul pun itu diremehkan oleh mereka. Dianggap apa? Dianggap karena mereka tidak berpendidikan. Kan kebanyakan ahli kitab itu sudah pinter baca, pinter menulis. Nah, itu buruknya Yahudi diantaranya itu seperti itu. Tetapi kenapa Israel yang menghalalkan, seakan-akan menganggap halal tanah Palestina itu, tidak ada yang berani menghukum? Coba lihat sekarang, Rusia langsung disanksi, Israel yang jelas-jelas mengusir bangsa Palestina dari negeri sendiri, mana ada sanksi yang jatuh? Jawabannya sederhana, karena orang Yahudi ini memang kuat lobinya. Jadi Amerika itu sudah dikendalikan oleh bangsa Yahudi, termasuk NATO. Jadi ya nggak mungkin akan ada sanksi kepada Israel. Nah, konflik dari Ukraina dengan Rusia, kenapa Chechnya, negara yang mayoritas Muslim itu kemudian lebih mendukung Putin? Itu kan karena Zelensky, presiden Ukraina itu dia keturunan Yahudi. Jadi memang ada alasan, artinya apa? Chechnya itu lebih kepenak bersahabatan dengan Putin, walaupun Putin ya kafir, tapi Putin ini kafirnya kafir komunis, jadi dekatnya dekat ke Cina, daripada Ukraina Zelensky yang dia Yahudi. Nah, maka begitu Rusia menginvasi Ukraina, ini sekarang kan terus ramai NATO kemudian datang mau membela Ukraina. Kenapa Palestina yang bertahun-tahun itu ditindas oleh Israel, NATO diam saja? Ya karena yang menindas itu bangsa Yahudi, NATO ini juga telah dikendalikan oleh bangsa Yahudi. Nah, kenapa mereka menjadi bangsa yang hebat seperti itu? Ini yang harus catatan untuk kita, ini orang Islam, yang mestinya ini ada hal yang bisa kita tiru. Kenapa mereka cerdas-cerdas? Mereka itu sangat mementingkan pendidikan. Jadi mereka mendoktrin anak-anak mereka aja jadi bocah bodoh. Maka pendidikan di Israel itu termasuk pendidikan, Israel itu termasuk negara dengan pendidikan terbaik di dunia. Ada Jerman, Jepang, nah Israel itu termasuk. Jadi mereka, para orang tua itu doktrinnya kepada anak-anaknya adalah tentang pendidikan. Kalau mau menguasai dunia, engkau harus menguasai ilmu, menguasai pendidikan. Dan nyatanya ilmuwan-ilmuwan dari bangsa Yahudi itu juga sangat banyak. Misalkan Albert Einstein itu, yang teorinya, ilmunya itu kemudian mendasari ilmu nggawe bom nuklir. Nah, Einstein itu siapa? Itu bangsa Yahudi. Jadi ilmuwan dari bangsa Yahudi itu sangat banyak. Nah, sekarang pun Yahudi itu walaupun di dunia ini penduduknya tidak banyak, tapi dia menguasai perekonomian, dikuasai mereka. George Soros, orang terkaya di dunia, siapa dia? Orang Yahudi. Penguasa media-media seperti CNN siapa? Yahudi juga. Nah itulah, jadi sementara konflik umat Islam dan Yahudi mungkin tidak akan habisnya sampai hari kiamat. Nah, catatan buat kita bahwa kita harus membekali anak-anak kita dengan ilmu, dengan pendidikan. Kalau tidak pinter ya selamanya akan ditindas terus. Mereka mengatakan bahwa kalau berurusan dengan orang-orang ummi, orang-orang yang mereka anggap bodoh itu udahlah halal, utang piutang gak usah disaur, ndak apa-apa. Dan mereka mengatasnamakan itu, menganggap bahwa itu atas nama Allah. Kan jelas kelirunya. Bala, maka langsung dijawab oleh Allah, tidak demikian. Man aufa bi'ahdihi wattaqo fa innallaha yuhibbul muttaqin. Barang siapa yang memenuhi janjinya dan dia bertakwa, takut kepada Allah, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.
Nah itu. Jadi luar biasa sekali ini Al-Quran ini jauh-jauh itu telah mengingatkan kita tentang karakter orang-orang Yahudi itu sampai kapanpun itu karakter mereka diantaranya adalah mudah sekali berkhianat. Mudah sekali berkhianat. Bahkan ada sebagian Yahudi itu yang sudah masuk Islam, tapi kemudian mereka itu menjadi golongan-golongan munafik. Jadi ketika Nabi itu misalkan mengajak untuk perang ini, sudah mau berangkat perang, pasukan ini sudah siap, sudah jalan ini, tiba-tiba ada barisan sekelompok pasukan yang banyak itu mundur balik nggak jadi ikut perang. Siapa mereka itu? Barisan orang-orang munafik. Lah orang-orang munafik itu banyak dari mereka itulah orang-orang Yahudi yang lesannya itu bersahadat di hadapan Nabi, masuk Islam dia. Tapi karakter Yahudinya itu tidak hilang. Makanya Nabi itu seringkali berpesan itu hati-hati berurusan dengan mereka karena karakternya itu seperti itu. Mereka kadung menganggap bangsa lain itu adalah ya bangsa dengan kasta bawah gitu. Mereka menganggap yang paling hebat. Demikian Ali Imran ayat 75 dan 76. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.